Halo guys, tahu tidak kasus pilot Malaysia yang membawa 26 kg ekstasi tersebut kini ditanggapi oleh pihak dari Malaysia. Menurut yang disampaikan Ketua AKPS, Muhammad Syuhaili Zain, mesin dari Malaysia yang sudah dilengkapi teknologi canggih AI tidak mendeteksi adanya indikasi pilot itu membawa narkoba. Tunggu dulu, ini maksudnya mereka sedang menyalahkan AI karena tidak mendeteksi narkoba di sana atau menutupi kejadian yang sebenarnya? Mungkin dua-duanya. Kalau aku jadi AI, aku akan bilang ini, Malaysia, kau harusnya dapat medali emas di Olimpiade cabang olahraga lempar tanggung jawab. Pemeriksaan terhadap bagasi juru terbang Malaysia yang ditahan di Indonesia pada 28 Julai lalu tidak membawa kepada sebarang penemuan objek mencurigakan. Dapatan itu diperoleh hasil pemeriksaan awal ketika juru terbang itu melalui mesin pengimbas bagasi terkini yang dilengkapi sistem teknologi tinggi kecerdasan buatan AI di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sebelum berlepas ke lapangan terbang Soekarno-Hatta, Indonesia. Kasihan AI, mereka diciptakan untuk membantu manusia, bukan untuk jadi penampung sisa kecerobohan Malaysia. Meski begitu, kita harus kasih ucapan selamat karena Malaysia berhasil menemukan kambing hitam tercanggih abad ini, yaitu kecerdasan buatan. Beginilah tanggapan lengkap dari Muhammad Syuhaili Zain. Suspek telah melalui semua proses saringan sebelum beliau menaiki pesawat dan berlepas ke Indonesia pada 28 hari bulan tersebutlah. Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa, menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua imej yang mencurigakan. Justru itu, ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. Kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut. Orang nak bawa barang-barang terlarang ni mungkin dia menyembunyikannya, mungkin cara dia membaluti barang-barang tersebut yang menyebabkan mesin scanner itu tidak dapat mengesan barang tersebut. So modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan methamphetamine itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha mengantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia. So untuk saya dan rakan sejawat saya di lapangan terbang antarabangsa, rest assured sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini. Dan kalian tahu tidak, setelah kasus heboh soal pilot Malaysia menjadi kurir narkoba, kini tanggal 4 Agustus berita soal warga Malaysia menjadi kurir narkoba muncul kembali. Waduh, nggak salah ya kalau kita sebut negara Malaysia adalah surganya narkoba. Karena terlilit utang, ada seorang warga negara asing asal Malaysia nekat menjadi kurir narkotika jaringan internasional. Pelaku ini menyembunyikan narkotika dalam korset di tubuhnya dan akhirnya berakhir ditangkap Satuan Tugas Pengamanan Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Usianya 22 tahun, pemirsa, ia ditangkap di Terminal 2 Bandara Juanda usai menumpang pesawat batik ROD 352 rute Kuala Lumpur, Surabaya. Pelaku melabui petugas dengan menyelipkan ratusan gram sabu dan ribuan butir ekstasi di balik korsetnya. Petugas menyita 4 bungkus sabu dengan berat total 990 gram dan 1089 butir pil ekstasi. Nilai estimasi barang bukti yang dibawa mencapai 2,79 miliar rupiah. Dan penggagalan narkotika ini diperkirakan mampu menyelamatkan sekitar 6.584 jiwa. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup. Selain itu, tim gabungan juga menggagalkan pengiriman 188 gram sabu yang awalnya dicurigai karena ketidaksesuaian dokumen. Sabu senilai 300 juta rupiah itu hendak dikirim via kargo udara tujuan Ternate, Maluku Utara. Luar biasa bakat Malaysia ya. Malaysia seperti magnet berjalan yang khusus menarik segala hal buruk di alam semesta. Ya, setiap kali warga Malaysia datang, tingkat keamanan di Indonesia ini langsung otomatis terjun bebas. Seperti tidak ada habis-habisnya membawa dampak buruk untuk Indonesia. Tapi,
Jangan salah, salah seorang pria yang menyebut dirinya Nurul malah merasa bahwa insiden penangkapan pilot Malaysia di Indonesia terlalu dibesar-besarkan. Menurutnya, Indonesia justru dikenal sebagai tukang buat onar. Tunggu dulu, pria, tapi namanya Nurul. Iya, sudah. Jangan dibahas lebih lanjut, nanti video ini kena pembatasan usia. Pilot Malaysia terancam hukuman metong BRI maskapai buka suara. Kebanyakan influencer Indonesia membahas tentang ini, yang tentang pilot yang viral yang membawa pil ataupun obat-obatan itu. Itu terjadi di Indonesia sebab itu Indonesia heboh. Kalau menurut aku, ibaratkan ayam betina bertelur satu butir, hebohnya satu kampung. Mereka belum tahu lagi bahwa kebanyakan orang Indonesia selalu membuat masalah di Malaysia, tapi rakyat Malaysia biasa aja. Sebab rakyat Malaysia tahu perangainya orang Indonesia. Kalau kemana-mana negara pasti selalu membuat onar. Sebab itu orang Malaysia tidak heran kalau dengan orang Indonesia yang selalu membuat masalah. Tapi kalau orang Malaysia kalau membuat masalah di Indonesia, mestilah heran. Sebab Malaysia ini kan dikenali sebagai negara yang baik, yang sopan. Tidak seperti di Indonesia, selalu mencari masalah. Aneh sekali cara menjilat ke warga Malaysia. Apakah cara seperti ini efektif? Dari respon warga Malaysia sendiri sepertinya efektif. Warga Malaysia banyak yang setuju dan mendukung pernyataan Nurul. Padahal, jika kejadian bukan di Indonesia sekalipun, kasus ini pasti akan viral karena memang skala kejahatannya sangat besar. Bahkan, pelaku tersebut terancam hukuman mati. Wah, pola pikir warga Malaysia yang setuju dengan pernyataan Nurul ini perlu dicek juga kejiwaannya. Jangan-jangan satu jenis seperti Nurul ini. Ya, selain itu, dia mengatakan bahwa warga Malaysia dikenal sopan dan baik. Apakah dia lupa kasus yang sangat viral juga yang dari Malaysia, di mana warga Malaysia teriak bau di depan warga lokal Cina, atau warga Malaysia yang mencoret dan mengukir bambu di Jepang? Ya, bahkan kasus-kasus lainnya soal warga Malaysia yang ditangkap di luar negeri akibat mencuri, apakah dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Yang bertanyakan berkenaan dengan jumlah tahanan rakyat Malaysia di luar negara yang menyalahi undang-undang di negara-negara di luar yang bersangkut paut dengan penipuan dalam talian. Ramai yang kena tahan, dan sebetul rakyat Malaysia yang khusus di atas kesalahan dalam talian. Setakat 8 November baru-baru ini, 3 hari lepas ataupun 2 hari lepas, 2025, 837 orang rakyat Malaysia yang ditahan khusus atas kesalahan penipuan dalam talian sahaja.